Sidang kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah memasuki pekan keempat dengan terdakwa Ferdy Sambo CS. Pihak Ferdy Sambo sampai saat ini masih bersikeras adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh Brigadir Yosua di Magelang, Jawa Tengah. Belakangan di persidangan terungkap ART Susi dan sopir keluarga Sambo Kuat Ma'ruf yang menjadi saksi kunci peristiwa di Magelang sama-sama tidak mengetahui adanya dugaan pelecehan Putri Chandrawati. Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir Yosua menyebut pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, hanya karangan sebab tak ada yang melihat. Sedangkan pengacara Putri Febri Diansyah bersikukuh menyebut jika kliennya mengalami pelecehan seksual dari Brigadir Yosua. Febri Diansyah mengklaim mengantongi 4 bukti pelecehan seksual terhadap kliennya. Keempat bukti itu adalah keterangan Putri Chandrawati dituangkan di BAP tanggal 26 Agustus 2022. Hasil pemeriksaan psikologi forensik, keterangan ahli dalam BAP psikolog 9 September 2022 dan 2 saksi melihat peristiwa di luar kamar ketika menemukan Putri. Lantas apakah motif pelecehan akan terkuak di persidangan? Lalu bagaimana pembuktian di persidangan soal dugaan adanya pelecehan seksual Putri di Magelang mengingat 2 saksi kunci Susi dan Kuat Ma'ruf tidak melihat? Tim TV One mengabarkan. Iya, hingga saat ini memang sidang di pekan ini berakhir di hari Kamis terakhir pemirsa dengan obstruction of justice. Itu praktis bahwa di Jumat hari ini tidak ada sidang. Tapi untuk esok memang minggu depan masih ada sidang, nanti akan bergulir terus untuk mengungkap misteri kematian dari Brigadir Joshua. Tapi hingga pekan ketiga ini memang masih dari kuasa hukum Putri dan juga Sambo masih mengarahkan bahwa dugaan pelecehan seksual itu memang ada. Meskipun publik melihat belum ada tuh saksi yang mengatakan melihat ada dugaan pelecehan seksual ataupun Joshua menggendong Putri Chandrawati. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sampai saat ini saya masih menghubungi pihak dari kuasa hukum dari Putri bahkan juga Sambo. Tapi saat ini saya akan mencoba menghubungi di studio TV One. Sudah bersama saya Bang Saur Siagian di sini sebagai inisiator tampak dan juga Mas Aristo sebagai pakar hukum pidana kita. Saya juga akan menghubungi kuasa hukum dari Joshua, Mas Mansur Febrian. Selamat malam, assalamualaikum, Mas Febri. Selamat malam Mbak Caca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Saur dan malam, Pak Asito. Mas Febri, kita masih menunggu ya Bang Febri Diansyah bergabung dengan kita di sini. Mudah-mudahan sih saya beruntung untuk mendapatkan dialog bersama beliau. Tapi mungkin saya ke Mas Febri dulu, Mas Mansur Febrian. Kalau hingga saat ini sebenarnya dari kuasa hukum sudah melihat tidak bahwa ada keterangan saksi yang menguatkan bahwa memang ada dugaan pelecehan seksual? Karena kalau kita dengar keterangan dari Susi dan juga Kuat Ma'ruf, kita tidak mendengar hal tersebut. Ini seperti apa? Ya Mbak Caca, saya menanggapi terkait sampai hari ini tetap digaungkan dugaan pelecehan. Jadi mungkin yang harus saya sampaikan adalah kita harus mengacu kepada KUHP pasal 184 di mana alat bukti yang dalam hukum pidana di sini harus adalah keterangan saksi. Sedangkan kita lihat keterangan saksi di sini baik Susi maupun Kuat yang merupakan saksi fakta, mereka tidak tahu dan terus berputar-putar dikatakan tidak tahu. Kemudian ada juga bukti surat. Bukti surat di sini seharusnya kalau memang betul terjadi tindak pidana pelecehan seksual, ada visum et repertum yang untuk mendukung terkait dugaan tersebut. Kemudian apabila dikatakan ada rekomendasi dari ahli psikologis misalnya, kenapa ke ahli psikologis mereka bisa diperiksa, namun untuk cek visum et repertum mereka tidak bisa. Nah ini ada apa? Dan kita ketahui pelecehan seksual ini sudah selesai dan terbantahkan dengan adanya SP3 di Duren 3, kemudian dilarikan ke Magelang. Sebetulnya sepanjang apa sih kepunyaan Joshua ini dari Jakarta hingga ditarik ke Magelang, kan seperti itu. Jadi apa sebetulnya yang ingin dibuktikan? Kemudian saya lihat juga di sini ada viktimologi ya terkait akan memframing atau menjelekkan, membunuh karakter daripada seseorang yang sudah meninggal. Ini merupakan tindak pidana apabila memang ini tidak terbukti
Jadi kalau memang sudah tidak ada bahan untuk membuktikan dan atau meringankan terkait dugaan 340 ini, ya mbok jangan serampangan gitu loh, memfitnah seseorang yang sudah mati. Karena ini sebuah kekejian dan ini sebuah fitnah yang serius. Dan saya sampaikan juga bahwa siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Karena dalil-dalil kami sudah disampaikan sampai meja hijau ini. Ada bukti yang fakta yang mengarah kepada dugaan tidak pidana pembunuhan berencana. Begitu Mbak Caca. Oke, sekarang saya ke Mas Aristo terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pelecehan seksual, untuk tidak hanya Putri Chandrawati sebenarnya, untuk kasus pelecehan seksual di seluruh Indonesia memang tidak banyak yang memberanikan diri untuk melakukan visum. Itu yang memang sudah menjadi permasalahan. Tapi untuk kasus Putri Chandrawati ini memang menjadi hal yang berbeda karena memang ada relasi kuasa di sini. Tapi kalau untuk kuasa hukum mengatakan kita punya bukti kuat, pemeriksaan psikologi, forensik dan keterangan ahli, ini kuat tidak sih? Memang ada tidak pelecehan seksual? Gini, saya mau menjelaskan ini dengan bahasa yang sederhana ya, tidak terlalu teknis. Jadi kan sidang ini kan adu argumentasi yang didukung dengan bukti. Jaksa mengatakan itu hanya alibi. Di satu sisi penasihat hukum mengatakan bahwa ada pelecehan seksual di Magelang. Nah, kita eksaminasi satu-satu. Dari penasihat hukum dulu, apa sih bukti mereka? Satu kan buktinya itu berdasarkan pada saksi, ya salah satunya yaitu kesaksian katanya Susi dan Kuat Maruf. Nah di situ sebenarnya sudah terpatahkan, artinya begini, karena mereka menjawab tidak tahu. Nah mereka hanya melihat bahwa PC itu ya tergeletak begitu kan di depan toilet. Artinya bukti ini adalah bukti yang tidak langsung, yang di dalam hukum dikenal sebagai circumstantial. Dia hanya menjelaskan circumstances tertentu. Artinya begini, orang tergeletak kan belum tentu ada pelecehan seksual. Berarti dugaan saja. Itu baru dugaan yang pertama. Yang kedua, buktinya soal tadi dikatakan penasihat hukum tentang analisa psikologi. Ya. Nah, analisa psikologi ini kan sifatnya opini ya. Ini suatu pemeriksaan dengan metode tertentu yang sifatnya tidak absolut. Jadi ini juga bukan bukti langsung untuk mengatakan bahwa ada pelecehan seksual. Ya, jadi kan yang namanya bukti psikologi itu kan ditanya korbannya, ya mungkin ditanya, kemudian dianalisa betul atau tidak. Analisanya itu bisa betul atau salah, tidak absolut bahwa itu betul. Ya, kemudian ada saksi lagi yang paling terpenting ya, ada fakta-fakta empirikal yang membuat pengakuan PC ini jadi clouded. Maksudnya apa? Gini misalnya. Apa iya setelah orang mengalami pelecehan seksual kemudian bisa berbicara kemudian 15 menit dengan pelakunya. Nah, kalaupun ternyata itu dia bisa, artinya ini justru memberatkan PC sendiri. Kenapa? Karena PC punya waktu, oh saya dilecehkan, saya akan membalas dendam nih. Dia lapor suaminya, justru ini membuat dakwaan jaksa ini terbukti. Nah, hakim ini kan menilai itu kan ada alat bukti, kemudian ada juga subjektivitasnya, keyakinan hakim. Jadi apa yang hakim lakukan sih sebenarnya dalam sidang? Dia menginterpretasi atau menafsirkan bukti-bukti dan dia berdasarkan keyakinannya akan menilai mana yang paling dekat mendekati kenyataan. Kan begitu. Nah di sini memang sejauh ini pengacara PC punya beban berat untuk membalikan itu semua. Jadi dia harus punya bukti yang sangat kuat untuk mematahkan argumentasi bahwa pelecehan seksual tidak terjadi. Karena bukti-bukti itu memang sulit untuk tidak dikatakan memang pelecehan seksual itu hanya alibi. Oke, nanti sesaat lagi saya akan menggali juga kepada Bang Saur di sini bahwa bahwa ini bukan bukti langsung, tapi bagaimana kalau ini masih menjadi sangat kuat ketika Joshua tidak bisa membela dirinya, apakah ada pelecehan seksual atau tidak karena Joshua sudah tidak ada. Tapi Putri menjadi korban sekaligus saksi hidup dari ini ketika dia sudah bersaksi bahwa tetap bersikukuh ada kekerasan seksual, tidak bisa apa-apa hakim. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.